Gen Sagopi, seri 155 Kongso Dewa gugur. Prabu Anom Kongso Dewa setelah melihat dua orang anak muda, Bule dan Jeliteng, segera menyeruak di tengah-tengah hiruk pikuk di alun-alun itu. Banyak orang-orang yang tergeletak di tanah karena diterjang oleh Kongso Dewa. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi. Bahkan yang melihat tingkah Kongso Dewa pun tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Kongso Dewa itu. Demikian pula Raden Ugrasena. Ia hanya menunggu apa yang akan dilakukan oleh Kongso Dewa. Yang terjadi sungguh membuat semua orang yang melihatnya tercengang. Kongso Dewa tiba-tiba telah mencengkram dua orang anak muda dengan kuatnya. Satu di tangan kanan, yang satu di tangan kiri. Yang di tangan kanan seorang anak bule kulitnya putih, meronta-ronta sekuat tenaga. Namun cengkraman Kongso Dewa begitu kuatnya sehingga ia tak berdaya, tak bisa melepaskannya. Ia adalah Raden Kokrasana. Di tangan kiri Kongso Dewa mencengkram dengan kuat seorang anak jeliteng. Kulitnya hitam kelam kebiruan. Namun si jeliteng tetap tenang, tak mengadakan perlawanan. Dibiarkannya Kongso Dewa mencengkramnya. Bahkan si jeliteng yang tak lain adalah Raden Basudewa Krisna masih sempat tersenyum. Raden Kokrasana yang masih tetap meronta-ronta itu heran dengan sikap adiknya itu. Kongso Dewa yang gagah perkasa itu dengan ringannya membawa dua orang tawanannya meloncat ke tengah arena. Semua orang terkejut dan kagum dengan kehebatan Kongso Dewa yang dengan mudah meringkus dua orang anak muda itu. Mereka semakin kagum ketika mereka melihat Kongso Dewa dengan ringannya seolah terbang sambil mengangkat dua orang tawanan melewati para prajurit penjaga gawar. Kini Kongso Dewa telah berada di tengah-tengah arena dengan suara menggelegar ya sesumbar. Hai Prabu Basudewa dan semua orang, lihatlah, dua orang putra Manduro ini sudah tak berdaya di tanganku. Keduanya akan dengan mudah aku hancurkan kepalanya. Kongso, apa yang kau lakukan? Prabu Basudewa berteriak sambil meloncat ke tengah arena. Anak-anak ini akan menjadi tumbal keangkuhanmu mengusir Ibu Dewi Maira, teriak Kongso Dewa dengan lantang. Lepaskan, ayo, lawan aku dengan berperang tanding, tantang Prabu Basudewa yang mencemaskan keselamatan kedua anaknya itu. Kongso, kau jangan gila, teriak Raden Ugrasena. Apa pedulimu dengan anak-anak ini, Ugrasena? Bentak Kongso Dewa. Raden Bimoseno dan Raden Haryo Praburukmo yang juga berada di tengah gelanggang itu terlihat bingung. Mesti akan berbuat apa? Jika ia berbuat sesuatu yang membuat Kongso Dewa marah, pasti nasib kedua tawanannya itu segera berakhir. Bisa saja kedua kepala mereka diadu. Semua orang, bahkan seluruh alun-alun diliputi oleh ketegangan yang teramat sangat. Mereka semua yakin kedua anak itu akan dengan mudah dibunuh oleh Kongso Dewa. Raden Harjuno dan para punokawan yang berada di antara para penonton mendekati Ki Lurah Semar dan berbisik. Kakang Semar, apa yang mesti aku perbuat? Bolehkah aku lepaskan anak panah ini dari sini? Jangan Gus, tidak pantas seorang kesatria membokong lawan seperti itu.
Saran Ki Lurah Semar. Aku khawatir dengan keselamatan Kang Mas Krosana dan Kang Mas Narayana, berkata Raden Arjuna. Lihatlah Gusti, Gusti Narayana sendiri tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Ia masih saja tersenyum, jawab Ki Lurah Semar. Hirman tenan, heran aku Kang. Narayana kok bisanya tersenyum, padahal Bruce bisa mampus. Celeduk Bagong. Ndara Raden Narayana kok yana Gong, saut Gareng bersambung. Selalu tenang menghadapi setiap permasalahan.